Oke. Hare Krishna. Jadi kita akan memulai dengan Manggala Charan, doa untuk memohon kemujuran kepada Sri Krishna dan Guru Parampara. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Salakaya Chaksurun Militam Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Mantam Kapitam Yena Buddha Swayam Rupa Kadama Yamdadati Shwaka Vande Aham Sri Guru Sri Uda Padakamalam Sri Guru Vaishnavam Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Valita Sri Vishnutam Cha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesa Gopika Kanta Namaste Tapta Kanchana Gaura Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Stute Devi Pranamami Hari Priya Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Garadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Mukam karoti vachalam panglung lampayate girim Yat kripa tamahang vande Sri Gurun Dinataranam Paramananda Madhavam Sri Chaitanya Ishwaram. Hare Krishna. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dan kita akan memulai bab 2 Srimad Bhagavad Gita. Jadi sebelum memulai bab 2 ada yang ingin menyampaikan apa 4 alasan Arjuna untuk tidak bertempur yang kita telah bahas kemarin. Silakan. Kalau ngomong Prabu Atmarama. kalau ngomong ya. Pertama karena kasihan. Ya. Kedua karena karena materi. Materi. Ya. Kemudian papam dosa. Oke. Yang keempat, lupa Prabu. Silakan yang lain. Jadi yang pertama karena kasihan, yang kedua karena dosa, yang ketiga karena kenikmatan. Kenikmatan dari Dan yang keempat, ada yang ingat? Prabu Sucaru? Warna Sangkara. Oh iya, Prabu Wirabadra. Keluarga. Karena hancurnya dinasti akan menyebabkan apa itu namanya? Pemberian pindang. Ya, akan menyebabkan tradisi keluarga juga ikut hancur dan akhirnya warna sangkara akan bermunculan. Ya. Jadi dalam sesi hari ini kita mencoba untuk mengcover 30 sloka. Lumayan banyak. Jadi ada 2 bagian diskusi pada hari ini. Ya. Ya, jadi bab 2 dengan judul ringkasan isi Bhagavad Gita. Jadi sebenarnya bab 2 ini sebenarnya berjudul Sankhya Yoga. Karena di sini sebenarnya hari ini kita akan membahas menyampaikan filsafat Sankhya kepada Arjuna. Jadi bagian pertama dari diskusi kita hari ini yaitu kelanjutan keraguan Arjuna. Nah, di 6 sloka pertama kita akan menemukan alasan Arjuna lagi 1 dari bab 2 ini. Alasan Arjuna lagi 1 untuk Arjuna tidak bertempur. Sloka 7 sampai 9 sebenarnya. Sloka 7 sampai sloka 9 kita akan melihat Arjuna menyerahkan dirinya kepada Sri Krishna sebagai murid Sri Krishna.
Dan bagian kedua dari diskusi kita yaitu Gyana. Nah, ini sebenarnya sudah termasuk Sankhya. Nah, Gyana di sini dimaksudkan yaitu pengetahuan tentang Sankhya Yoga. Gyana, pengetahuan bertempur. Sri Krishna meminta Arjuna untuk tetap bertempur karena tidak ada kematian untuk sang jiwa, sang roh. Filsafat Sankhya ini artinya kita membedakan antara badan ini dengan sang roh dan mengetahui siapa identitas kita yang sebenarnya. Sebagai guru, Krishna menegur Arjuna karena belas kasihannya, karena belas kasihnya yang salah tempat. Salah tempat di sini dimaksudkan karena Arjuna lebih menitik beratkan kepada badan material ini. Krishna memulai instruksinya dengan menjelaskan sifat jiwa yang abadi dan individual, membandingkannya dengan sifat sementara tubuh. Krishna menjelaskan ciri-ciri jiwa secara rinci. Dia kemudian memperkenalkan poin tambahan untuk mengalahkan argumen pertama Arjuna, di mana dia menyerukan keutamaan welas asih. Nah, jadi hari ini kita akan melihat Sri Krishna juga akan mematahkan argumen Arjuna yang pertama, yaitu kasihan. Oke. Ya, sloka 1, bab 2. Sanjaya berkata, setelah melihat Arjuna tergugah rasa kasih sayang dan murung, matanya penuh air mata, Madhusudana Krishna bersabda sebagai berikut. Jadi kata Madhusudana, Srila Prabhupada menjelaskan, kata Madhusudana bermakna dalam ayat ini. Dahulu kala Sri Krishna membunuh raksasa bernama Madhu. Sekarang Arjuna ingin supaya Krishna membunuh sifat keraksasaan yang telah menguasai dirinya yang berupa kesalahpahaman dalam pelaksanaan kewajibannya. Nah, di sini kita di dalam bab 1 kita melihat juga bahwa Sri Krishna dipanggil oleh Arjuna sebagai Madhusudana, Kesawa. Jadi seperti itu. Di situ maksud dari Arjuna memanggil nama Sri Krishna seperti itu karena ingin memberitahukan Sri Krishna bahwa engkau hanya membunuh musuhmu saja, bukan sanak keluargamu. Tetapi di sini Sri Krishna disebut dengan nama Madhusudana karena Sri Krishna membunuh raksasa yang bernama Madhu dan Arjuna berharap supaya Sri Krishna juga membunuh raksasa yang di dalam pikirannya, keraguan-raguan di dalam pikirannya. Jadi keraguan-raguan Arjuna ini diibaratkan seperti raksasa. Oke. Nah, Srila Prabhupada juga dalam penjelasan beliau memberikan sebuah perumpamaan, sebuah analogi. Siapa yang sudah membaca penjelasan Prabhupada sloka 1 bisa menjelaskan dari melihat gambar ini apa maksudnya? Silakan. Ada yang mau memberitahukan analogi apa yang Srila Prabhupada berikan dalam sloka 1 ini? Oke, tidak ada jawaban. Jadi Srila Prabhupada menjelaskan, kalau ada orang yang tenggelam, pokoknya ada orang yang tenggelam, lihat gambar itu, ada orang yang tenggelam, dan kalau kita hanya menyelamatkan pakaian dari orang itu saja, itu sebenarnya bukan merupakan rasa kasihan yang sejati, karena kita hanya menolong bajunya saja, sementara kita membiarkan orangnya tenggelam. Itu yang dijelaskan oleh Srila Prabhupada. Ya, ini dia. Kasih sayang terhadap pakaian yang disandang orang yang sedang tenggelam tidaklah masuk akal. Orang yang telah jatuh ke dalam lautan kebodohan tidak dapat diselamatkan hanya dengan menyelamatkan pakaian lahiriahnya, yaitu badan jasmani yang kasar. Nah, terkadang orang-orang berpikir bahwa kalau saya mendirikan pantai asuhan atau mendirikan rumah sakit, membantu orang dalam hal jasmani, tentu saja itu bagus, tetapi lebih penting daripada itu yaitu membantu sang roh sebenarnya. Walaupun kita membantu badan seseorang, tetapi kalau rohnya kita tidak selamatkan,
lagi dan lagi sang roh itu akan mengambil kehidupan material, mendapatkan badan, dan akan sengsara lagi. Jadi apa poinnya? Ini yang dibuat oleh Srila Prabhupada. Jadi kasihan yang sebenarnya yaitu ketika kita menyelamatkan orangnya, bukan menyelamatkan pakaiannya. Jadi artinya menyelamatkan sang jiwa. Tidak hanya menyelamatkan badan materialnya saja, tidak hanya membantu badan materialnya saja. Nah, makanya pengajaran kesadaran Krishna ini sebenarnya kegiatan yang paling penting, kegiatan yang paling penting. Dan ini sebenarnya yang bisa memuaskan hati Sri Krishna. Karena semua jiwa, semua makhluk hidup itu adalah anak dari Sri Krishna. Dan Sri Krishna merasa senang kalau ada anak Sri Krishna yang membantu anak-anaknya yang lain. Karena prinsip kita yaitu Wasudewa Kutumbakam. Kita semua adalah satu keluarga. Keluarga dari Wasudewa Sri Krishna. Jadi ada sebuah instruksi kita temukan dalam skala 4 Srimad Bhagavatam di bab yang terakhir, bab 31. Ini adalah dari Narada Muni yang diberikan kepada para prajeta. Jadi Narada Muni mengatakan ada 3 hal yang bisa membuat Sri Krishna begitu cepat untuk dipuaskan. Nah, ini poin yang sangat penting sekali. Yang pertama, Narada Muni mengatakan dayaya sarva bhutesu, itu yang pertama, yaitu merasa kasihan terhadap semua makhluk hidup. Kasihan artinya seperti yang Srila Prabhupada jelaskan, yaitu mengajarkan kesadaran Krishna. Kenapa kita mengajarkan kesadaran Krishna? Kenapa kita melakukan preaching, pengajaran? Karena kita merasa kasihan terhadap orang-orang yang tidak sadar akan Krishna. Karena hidup mereka menderita. Dayaya sarva bhutesu. Lalu yang kedua, Narada Muni menyampaikan santustya yena kenawa. Artinya selalu berpuas hati. Entah kita menjadi orang yang kaya atau yang miskin, selalu berpuas hati. Entah kita mendapatkan wajah yang tampan atau wajah yang kurang tampan. Jadi selalu berpuas hati. Santustya yena kenawa, sarwendriyo pasantiaca. Dan yang ketiga, Narada Muni mengatakan bisa mengendalikan indria-indria, semua indria-indria. Sarwe indriyo, sarwa indriya pasantiaca, tusyatiasu janardana. Janardana, Sri Krishna, tusyati. Jadi dengan melakukan 3 hal ini, Janardana, Sri Krishna, bisa dengan mudah sekali dipuaskan. Jadi yang pertama, dayaya sarva bhutesu, santustya yena kenawa, yang kedua. Dan yang ketiga yaitu sarwendriyo pasantiaca. Yang pertama, melakukan pengajaran kesadaran Krishna pada orang-orang yang belum sadar akan Krishna. Dan pengajaran ini bukan hanya berarti ketika kita mencetak penyembah baru. Kalau kita bisa menyemangatkan sesama penyembah dalam kesadaran Krishna, ini juga pengajaran. Jadi tidak hanya kita mencetak penyembah, tetapi juga menyemangatkan seorang penyembah yang seseorang yang sudah menjadi penyembah untuk lebih bersemangat lagi dalam pelayanan kepada Sri Krishna. Itu sebenarnya hal yang lebih penting. Jadi kebanyakan seperti kita di India contohnya ya. Jadi banyak sekali para pengajar di sini di India yang mencetak ribuan penyembah karena mereka melakukan college preaching. Jadi mereka pergi ke kampus-kampus, ke universitas-universitas, college-college untuk mengajarkan kesadaran Krishna. Dan di sana mereka banyak sekali mencetak penyembah. Tapi kebanyakan penyembah yang dicetak itu setelah 1 atau 2 bulan langsung dibiarkan lepas begitu saja. Artinya tidak diberikan pendidikan secara lebih melanjut. Jadi banyak dari mereka yang merasa tidak begitu bersemangat dalam kesadaran Krishna. Hanya mereka yang memiliki keinginan untuk tinggal di Brahmachari Ashram saja yang biasanya mendapatkan pendidikan secara lebih lanjut. Dan mereka yang secara artinya yang belum bisa ikut bergabung dalam Brahmachari Ashram secara langsung, ya mereka melakukan kesadaran Krishna mereka dengan diri mereka masing-masing. Jadi jarang mendapatkan pergaulan. Dan yang pengajar ini sibuk lagi mencetak penyembah yang lain. Jadi inti dari preaching yaitu 1 mencetak penyembah, dan yang kedua yaitu memelihara penyembah. Memelihara dalam artian kita menyemangatkan penyembah.
Dan yang ketiga selalu berpuas hati. Nah, yang kedua selalu berpuas hati. Yang ketiga mengendalikan indria-indria. Jadi itu pesan yang bisa kita ambil dalam percakapan Narada Muni dengan Prajeta. Kalau Prabu ingin referensinya, ini dalam skanda 4 Srimad Bhagavatam, bisa dicatat skanda 4 bab 31 sloka 19. Sloka 19. Bahkan Srila Prabhupada dalam penjelasan beliau mengatakan di situ, seorang penyembah yang murni akan mengambil resiko yang besar, bahkan resiko untuk masuk ke neraka sekalipun. Yang penting dia bisa mengajarkan kesadaran Krishna. Sloka nomor 2. Jadi saya coba untuk lebih cepat ya, karena di sini hari ini kita akan membahas 30 sloka. Sri Bhagavan Waca, kutas tuakas malam idam wisame samupasitam, anarya justam ashwargyam akirtikaram Arjuna. Jadi ada 3 warna ini yang saya tandai di sini. Kepribadian Tuhan Yang Maha Esa bersabda, Arjuna yang baik hati, bagaimana sampai hal-hal yang kotor ini menghinggapi dirimu? Hal-hal ini sama sekali tidak pantas bagi orang yang mengetahui nilai hidup. Hal-hal seperti itu tidak membawa seseorang ke planet-planet yang lebih tinggi, melainkan menjerumuskan dirinya ke dalam penghinaan. Jadi pertama di sini kata Bhagawan. Bhagawan artinya kepribadian Tuhan Yang Maha Esa. Jadi Srila Prabhupada menjelaskan, kata Bhagawan dalam bahasa Sanskerta dijelaskan oleh penguasa yang mulia yang bernama Parasara Muni, ayah Vyasadeva. Kepribadian Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki, nah ini ada 6 ciri-ciri dari Bhagawan. Segala kekayaan, kedua segala kekuatan, ketiga segala kemasyuran, keempat segala ketampanan, kelima segala pengetahuan, dan yang keenam segala ketidakterikatan. Nah ini disebut Bhagawan. Lain ini bisa ya. Srila Prabhupada juga menjelaskan dalam penjelasan beliau bahwa di dunia ini kita bisa saja menemukan ada orang yang tampan, tapi orang ini tidak ada satu orang pun yang memiliki 6 hal ini secara full. Jadi kita sering melihat, oke, ada orang yang tampan, tapi mungkin saja dia miskin atau dia tidak begitu cerdas. Ada orang yang kaya, tapi wajahnya tidak begitu tampan, atau dia tidak begitu terkenal. Ada orang yang terkenal, tapi dia tidak begitu cerdas. Ada orang yang kuat, tapi dia orang yang miskin. Jadi seperti itu. Jadi Srila Prabhupada menjelaskan tidak ada orang di dunia ini yang memiliki 6 hal ini dengan penuh. Karena 6 hal ini hanya bisa dimiliki oleh Bhagawan, Sri Krishna, kepribadian Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi juga sering kita menemukan di dalam Srimad Bhagavatam bahwa bahkan personalitas yang agung seperti Narada Muni atau Dewa Brahma, Dewa Siwa, kadang-kadang mereka juga disebut sebagai Bhagawan. Karena mereka memiliki ke-6 hal ini. Seperti Narada Muni. Ya. Narada Muni, beliau adalah penyembah murni Sri Krishna. Dan di sini kata yang saya highlight yang kedua yaitu kutas tua kas malam idam. Jadi Sri Krishna mengatakan bagaimana sampai hal-hal yang kotor ini menghinggapi dirimu. Jadi di sini Sri Krishna menyinggung Arjuna sebenarnya. Arjuna adalah keturunan dari bangsa Arya. Arya artinya orang yang memiliki civilization atau mengetahui nilai-nilai hidup, yang seperti ditranslate oleh Srila Prabhupada di sini. Tetapi Sri Krishna mengatakan anarya justam aswargi, anarya justam. Jadi hal-hal yang buruk seperti ini tidak pantas bagi orang yang mengetahui nilai hidup. Jadi ada Arya dan An-Arya. Arya artinya orang-orang yang memiliki peradaban, memiliki pengetahuan luas. Sementara Anarya artinya orang yang kurang cerdas. Jadi Sri Krishna secara tidak langsung menyindir Arjuna di sini. Engkau adalah orang yang cerdas, tapi kelihatannya engkau sekarang bertindak seperti orang yang bodoh.
Dan poin lain yang dibuat dalam sloka ini yaitu Sri Krishna menegaskan kepada Arjuna bahwa ini hanya akan menjurumuskan dirinya ke dalam penghinaan. Kenapa ke dalam penghinaan? Karena bagi seorang ksatria bertempur untuk menegakkan keadilan itu adalah tugas seorang ksatria. Nah, kalau seorang ksatria menghindari pertempurannya, tentu saja kita mengetahui bahwa Arjuna memiliki hati yang begitu lembut, tetapi pihak musuh tidak menganggap seperti itu. Pihak musuh akan menganggap bahwa Arjuna adalah seorang pengecut, makanya dia kabur dari pertempuran ini. Jadi akan terhina dia Arjuna. Ya. Kemudian Srila Prabhupada juga menjelaskan ada 3 aspek dari pengertian dari Brahman ini. Ini dijelaskan. Srila Prabhupada mengutip sloka itu dalam penjelasan beliau. Apa itu slokanya? Wadanti tat tatwa vedas tatwam yajnanam advaya brahmeti paramatmeti bhagawan iti sabdyati. Jadi ada 3 tingkatan. 3 tingkatan Brahman yang utama. Dan yang pertama yaitu Brahman, hanya sinarnya saja. Dan yang kedua dalam bentuk Paramahatma, Brahmeti, Paramatmeti. Dan yang ketiga yaitu kepribadian atau Bhagawan. Jadi Bhagawan ini memiliki kepribadian. Wigraha, makanya kita menyebut Satchit Ananda Wigraha. Jadi keinsafan tertinggi dalam keinsafan diri yaitu ketika kita mengenal Tuhan dalam wujud beliau, Sri Krishna atau Bhagawan. Jadi ada 3 jenis apa ya istilahnya spiritualis, kita bisa katakan seperti itu. Ada 3 jenis orang yang menekuni kegiatan rohani. Yang pertama yaitu para gyani. Jadi para gyani ini hanya berkesimpulan bahwa Tuhan itu hanya dalam bentuk cahaya atau kekosongan, Brahma Jyoti. Jadi tujuan tertinggi mereka yaitu Brahma Jyoti. Dan para yogi kesimpulan mereka yaitu Tuhan itu hanya bersamayam di dalam setiap hati seorang sebagai Paramaatma. Dan para bhakta yaitu kita mengenal Syama Sundar Sri Krishna sebagai kepribadian Tuhan yang Maha Esa tertinggi. Dan sebenarnya kedua hal ini, Brahman dan Paramaatma, berasal dari Bhagawan. Jadi Srila Prabhupada memberikan analogi lagi di sini. Seperti halnya matahari. Jadi ada cahaya matahari, ada permukaan matahari, dan ada bola matahari. Jadi seperti itu juga. Cahaya matahari ini seperti Brahman, Brahma Jyoti. Dan Paramaatma seperti permukaan matahari, dan Bhagawan, yaitu mataharinya sendiri. Jadi Prabhupada menjelaskan 3 aspek rohani tersebut dapat dijelaskan dengan menggunakan contoh matahari yang juga mempunyai 3 aspek yang berbeda, yaitu sinar matahari, permukaan matahari, dan planet matahari sendiri. Orang yang hanya mempelajari sinar matahari adalah murid pada tahap mulai belajar. Nah, jadi para mayawadi atau para gyani, mereka berada di dalam tingkatan yang paling rendah sebenarnya dalam kegiatan kerohanian, hanya baru belajar. Orang yang mengerti tentang permukaan matahari lebih maju, jadi para yogi lebih maju. Dan orang yang masuk ke dalam planet-planet matahari adalah murid tertinggi. Jadi ini para bhakta. Nah, Sri Krishna sebagai Paramatma, Sri Krishna sebagai kepribadian yang utama. Jadi kita para bhakta. Jadi tingkatan para bhakta lebih tinggi daripada para gyani dan para yogi. Jadi yogi, tentu saja kata yogi. Yogi artinya mereka yang mempraktekkan yoga. Jadi kita akan temukan di akhir dari bab 6, di mana Sri Krishna mengatakan yoginam api sarvesam madgatina antaratmanam. Jadi yogi yang tertinggi yaitu mereka yang memuja Sri Krishna senantiasa. Jadi karena kata yoga, yuj artinya menghubungkan diri dengan Sri Krishna. Oke, jadi itu. Dan ketika kita membahas tentang Mayawadi sebenarnya, jadi para Mayawadi berpikir bahwa sekarang setelah meninggalkan badan ini, mereka akan mencapai pembebasan, yaitu Brahma Jyoti.
Tentu saja kalau kita menelaah Brahmajyoti juga merupakan bagian dari dunia rohani. Brahmajyoti adalah bagian dari dunia rohani. Jadi seperti roh-roh yang dibunuh oleh Sri Krishna seperti Kamsa atau Bakasura seperti itu. Jadi mereka mendapatkan pembebasan secara impersonal. Jadi mereka masuk ke kerajaan Tuhan, tetapi mereka tidak diizinkan untuk masuk ke istana Tuhan. Jadi mereka pergi ke Sunyawadi, Sunya. Jadi mereka pergi ke Brahmajyoti. Mereka masuk ke sebuah negara, tapi tidak masuk ke istananya. Jadi seperti itu, ya. Dan akhirnya karena mereka tidak mendapatkan kepuasan di situ, mereka turun lagi ke dunia material ini. Jadi seperti itu pengertiannya. Saya harap ini tidak membingungkan. Ya. Oke, sloka nomor 3. Sudram Hridaya Daurbalyam. Wahai putra Prita, jangan menyerah kepada kelemahan. Wahai putra Prita, jangan menyerah kepada kelemahan yang hina ini. Itu tidak pantas bagimu. Tinggalkanlah kelemahan hati yang remeh itu dan bangunlah, wahai yang menghukum musuh. Parantapa. Arjuna disebut di sini oleh Sri Krishna sebagai Parantapa. Dia yang bisa menghukum musuh. Nah, di dalam sloka ini dan sloka sebelumnya, jadi dalam sloka 2, Sri Krishna memanggil nama Arjuna, secara langsung, yaitu Arjuna. Tetapi dalam sloka ini, Sri Krishna memanggil Arjuna dengan nama Partha. Partha artinya putra dari Prita. Prita ini adalah nama lain dari Ibu Kunti. Ya, jadi dalam sloka 2, Sri Krishna memanggil Arjuna langsung dengan nama Arjuna. Dan dalam sloka ini, Sri Krishna memanggil nama Arjuna sebagai Partha. Nah, mengapa kira-kira? Apakah ada prabu-prabu yang ingin memberikan saya jawaban mengapa? Apa karena Sri Krishna kekurangan kata-kata untuk memanggil Arjuna? Atau ada maksud tersembunyi? Silakan. Oke, monggo Prabu Sucaru. Langsung saja saya panggil ini karena beliau adalah orang yang sudah lulus dari Bakti Sastri. Krishna menyebut Arjuna dengan kata Partha, menyatakan bahwa selain Arjuna adalah putra dari Dewi Kunti, juga menyebutkan bahwa Arjuna ini masih ada hubungan keluarga dengan Krishna karena Dewi Kunti ini, Prita ini merupakan saudara dari ayah Sri Krishna, yaitu Vasudeva. Jadi di sini mengkaitkan tentang kelemahan hatinya, masih berhubungan tentang masih berpaham badan, isi kurang lebih. Terima kasih Prabu Sucaru. Ya, jadi Sri Krishna di sini sebenarnya ingin menyemangatkan Arjuna bahwa kita ini masih memiliki hubungan darah dan kita adalah ksatria yang hebat. Silsilah keluarga kita ini dikenal oleh seluruh dunia. Masa sekarang kamu loyo seperti ini? Ayo bangun. Jadi seperti itu. Karena Krishna ingin mengingatkan Arjuna bahwa kamu ini adalah sepupu saya. Dan kita ini ksatria yang dikenal oleh seluruh dunia. Kita bukanlah orang pengecut. Jadi seperti itu. Terima kasih Prabu Sucaru. Sloka nomor 4. Arjuna berkata, "Oh pembunuh musuh, oh pembunuh madu, bagaimana saya dapat membalas serangan orang seperti Bhisma dan Drona dengan panah pada medan perang? Padahal seharusnya saya menyembah mereka." Srila Prabhupada menjelaskan, bagaimana mungkin Arjuna membalas serangan mereka? Apakah Krishna tega menyerang kakeknya sendiri yang bernama Ugrasena atau gurunya yang bernama Sandipani Muni? Inilah beberapa argumentasi yang dikemukakan oleh Arjuna kepada Sri Krishna. Makanya Arjuna di sini menyebutkan, oh pembunuh musuh, oh pembunuh madu. Karena tidak mungkin Sri Krishna membunuh kakeknya sendiri, Ugrasena, atau membunuh gurunya sendiri, Sandipani Muni.
Jadi mengapa Arjuna harus membunuh kakek Bhisma? Mengapa Arjuna harus membunuh Dronacharya? Srila Wiswanath Cakrawati Thakur, beliau juga dalam penjelasan beliau di sloka ini menyebutkan bahwa Arjuna berargumen bahwa daripada saya menghujani mereka dengan anak panah, seharusnya saya menghaturkan bunga di kaki padma mereka. Jadi seperti itu. Slogan nomor 5, lebih baik saya hidup di dunia ini dengan cara mengemis daripada hidup sesudah mencabut nyawa roh-roh mulia seperti itu, yaitu guru-guru saya. Kendati pun mereka menginginkan keuntungan duniawi, mereka tetap atasan. Kalau mereka terbunuh, segala sesuatu yang kita nikmati akan ternoda dengan darah. Gurun ahadwa himahanubhawa sreyo bhoktum baik syamapi haloke. Jadi Arjuna mengatakan sreyo bhoktum baik syah. Baik syah artinya mengemis. Jadi lebih baik saya pergi meninggalkan medan perang ini dan hidup dengan cara mengemis daripada saya hidup di atas penderitaan atau menikmati kerajaan ini. Sebenarnya kerajaan ini ternoda oleh darah. Bunji abogan rudira pradigdhan, Arjuna mengatakan. Kalau kita membunuh orang-orang ini dan menikmati kerajaan Hastinapura ini, itu sama halnya dengan kita menikmati darah mereka. Karena kerajaan ini ternoda dengan darah. Arjuna mengatakan, Guru nahatwahi hanuba sreyo bhoktum baik syamapi halu. Hartwa tekaman tugurun ihaiwa. Jadi, kalaupun mereka menginginkan kerajaan ini, ya tidak apa-apa. Karena mereka adalah senior kita, petua-petua kita. Tidak apa-apa, kita yang muda harus mengalah. Jadi seperti itu. Nah, di sini ada pertanyaan. Menurut aturan kitab suci, kapankah seorang guru boleh ditinggalkan? Ini apa yang Srila Prabhupada jelaskan mengenai hal ini di dalam penjelasan beliau. Silahkan, monggo. Ada prabu-prabu yang ingin menjawab. Saya panggil saja sini langsung. Yang belum pernah berbicara di sini. Siapa ya? Oke, silakan Prabu Thakur. Prabu Thakur Haridas, silakan. Menurut aturan kitab suci, kapankah seorang guru boleh ditinggalkan? Seorang guru mengalami kejatuhan. Gimana, Prabu? Di saat seorang guru mengalami kejatuhan. Ya. Ya. Ini dia jawabannya. Menurut aturan kitab suci, seorang guru yang melakukan perbuatan yang jijik dan telah kehilangan rasa untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk patut ditinggalkan. Jadi seperti yang kita ketahui secara filosofinya, secara filsafatnya, bahwa apapun yang dikatakan oleh seorang guru kerohanian, seorang guru itu, jadi kita harus taati. Tetapi ketika seorang guru melanggar aturan kitab suci dan tidak memiliki rasa untuk tidak memiliki apa ya istilahnya, ya kehilangan rasa. Srila Prabhupada menjelaskan di sini, kehilangan rasa untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi kenapa ini apa yang salah nih? Coba lagi. Yang salah nih, Pak. Masukin salah. Ya. Bhisma dan Drona diwajibkan ikut pihak Duryodhana karena bantuan dana Duryodhana. Nggak pilihnya. Nggak pilihnya. Silakan Prabu yang lain jadi mute. Nggak masuk absen aja. Walaupun seharusnya mereka tidak menerima kedudukan seperti itu hanya berdasarkan pertimbangan keuangan. Oleh karena keadaan seperti itu, mereka kehilangan kedudukan mereka yang patut dihormati
sebagai guru-guru. Ya, jadi ini adalah penjelasan Srila Prabhupada. Kapan seorang guru itu boleh ditinggalkan? Ya, ini dia alasannya, dasarnya. Kalau seorang guru sudah tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tentu saja, tentu saja kita bisa mengerti bahwa kakek Bisma sebenarnya beliau mengetahui siapa yang baik, siapa yang benar, dan siapa yang salah di dalam pertempuran ini. Tapi tetap beliau berpihak kepada Kaurawa. Dan di sini sebenarnya ini merupakan keinginan dari Sri Krishna sendiri. Mengapa? Karena Sri Krishna ingin membuat sebuah poin yang sangat penting, yaitu sekuat apapun seseorang itu dalam hal material, tetap kalau dia sudah berada di pihak lawan, artinya melawan Sri Krishna, jadi mereka tidak bisa mengalahkan Sri Krishna. Itu yang pertama. Dan yang kedua, karena antara Sri Krishna dan kakek Bisma, sebenarnya kakek Bisma ini adalah seorang mahajana, seorang penyembah murni Sri Krishna. Tetapi kakek Bisma memiliki mood pelayanan yang berbeda. Jadi mood pelayanan dari kakek Bisma kepada Sri Krishna namanya wirya. Mood wirya artinya pertempuran. Jadi inilah cara Sri Krishna cara Sri Krishna dilayani oleh kakek Bisma, yaitu dengan cara bertempur. Sama seperti halnya ketika Sri Wisnu berada di Waikunta. Jadi Sri Wisnu karena di Waikunta tidak ada musuh di situ. Jadi Sri Wisnu merasa bosan. Kapan ya saya bisa bertempur ini? Kapan ya saya bisa nyakca orang ini? Jadi seperti itu contohnya. Jadi akhirnya dibuatlah Jaya dan Wijaya melakukan aparat kepada Caturkumara yang dimana mereka dikutuk menjadi raksasa. Dan di situ Sri Wisnu mengatakan, jangan khawatir, saya akan datang dan menyelamatkan kalian dengan cara membunuh kalian. Karena di dunia material ini tidak ada yang bisa menandingi Sri Wisnu, kecuali Jaya dan Wijaya yang hampir sekuat Sri Wisnu. Makanya Sri Wisnu menurunkan mereka menjadi raksasa, Hiranyakasipu dan Hiranyaksa, untuk melakukan drama pertempuran. Jadi Jaya dan Wijaya melayani Sri Wisnu dengan cara seperti ini, dengan mood yang disebut dengan Wairya. Wairya artinya bertempur. Dan Srila Wiswana Cakrawati Thakur menjelaskan ketika kakek Bisma melesatkan panahnya ke dada Sri Krishna dan dada Sri Krishna sekarang berdarah. Sebenarnya Sri Krishna merasakan begitu bahagia sekali ketika mencium bau darahnya sendiri. Karena anak panah yang dilesatkan oleh kakek Bisma mengenai dada Sri Krishna. Dada Sri Krishna berdarah dan Sri Krishna merasa begitu senang sekali. Sri Wiswana Cakrawati Thakur menjelaskan, itu dianggap oleh Sri Krishna bagaikan taburan bunga-bunga mawar di badan seekor gajah. Jadi Sri Krishna tidak merasakan kesakitan walaupun badan Sri Krishna berdarah. Dan beliau menjelaskan seperti ini. Ini adalah penjelasan Srila Wiswana Cakrawati Thakur. Bagaikan sepasang kekasih yang saling gigit. Semakin keras gigitannya, maka darah akan bermunculan. Tetapi sepasang kekasih ini tidak merasakan kesakitan, tapi mereka malah merasakan kebahagiaan. Jadi itu adalah hubungan antara Sri Krishna dan kakek Bisma. Ketika mereka bertempur, kelihatannya mereka begitu bermusuhan. Tetapi di dalam hati mereka sebenarnya menukarkan rasa cinta bakti. Terkadang kita berpikir kakek Bisma ini sudah kehilangan kewarasannya. Kenapa berani-berani sekali melawan Sri Krishna sampai memanah dada Sri Krishna hingga berdarah. Tapi ini adalah hal yang diinginkan oleh Sri Krishna sendiri. Karena Sri Krishna menikmati dipanah oleh Bhismadev. Oke. Dan di dalam kita bisa melihat ini adalah ciri-ciri Arjuna yang dimana Arjuna sebenarnya tidak merasa terikat dengan hal-hal duniawi.
Dan Prabhupada menjelaskan ini adalah kualifikasi Arjuna untuk mendapatkan pembebasan, tidak terikat dengan hal-hal duniawi. Arjuna mengatakan, saya rela kalau mereka menikmati kerajaan ini, tidak apa-apa. Jadi kita bisa melihat Arjuna sudah tidak begitu tergiur dengan hal-hal duniawi. Oke, sloka nomor 6. Kita juga tidak mengetahui mana yang baik, mana yang lebih baik, mengalahkan mereka atau dikalahkan oleh mereka. Kalau kita membunuh para putra Dhritarashtra, kita tidak mau hidup. Namun mereka sekarang berdiri di hadapan kita di medan perang. Nah, di sini sloka ini memberitahukan kita ini adalah alasan Arjuna yang kelima untuk tidak bertempur. Jadi alasannya yaitu ketidakpastian. Jadi Arjuna di sini sekarang bingung, ada di sebuah dilema yang besar sekali antara bertempur atau tidak bertempur. Kalau bertempur, saya akan membunuh mereka. Tapi di satu sisi juga kalau tidak bertempur salah juga karena saya adalah seorang ksatria. Apakah lebih baik membunuh mereka atau dibunuh oleh mereka? Jadi Arjuna sekarang sudah mumet sekali kepalanya. Jadi ketidakpastian. Ini adalah alasan yang kelima. Yang mana ini Prabu Sucharu? Mengenai perbuatan yang menjijikkan. Penjelasan Prabhupada itu tentang guru kan, kalau guru patut ditinggalkan ketika dia melakukan perbuatan yang menjijikkan. Nah, perbuatan yang menjijikkan ini seperti apa? Tolong dijelaskan lagi. Oh ya, seperti contohnya guru kerohanian yang jatuh, seorang saniasi yang memiliki hubungan dengan wanita, ini disebut menjijikkan. Atau melanggar 4 prinsip dalam kehidupan praktek kita dalam kesadaran Krishna. Jadi kalau seorang guru sudah tidak mengikuti atau melanggar salah satu dari keempat prinsip yang kita harus ikuti, jadi ini disebut menjijikkan, seperti makan daging, seperti mabuk-mabukan, berjudi, atau melakukan hubungan kelamin di luar nikah. Dan terlebih-lebih kalau seorang saniasi memiliki hubungan dengan seorang wanita, ini adalah hal yang paling menjijikkan. Dan menurut Manu Samhita sebenarnya kalau seorang saniasi memiliki hubungan dengan seorang wanita, satu-satunya cara untuk menebus dosa itu yaitu dengan cara membunuh dirinya sendiri. Tetapi Srila Prabhupada tidak menganjurkan hal ini karena di Kali Yuga sebenarnya saniasi sudah dilarang sebenarnya di Kali Yuga, oke? Karena tidak dianjurkan. Nah, tapi untuk mengajarkan kesadaran Krishna, jadi Srila Prabhupada mengatakan it's okay, boleh kita memberikan saniasi untuk mengajarkan kesadaran Krishna. Tetapi sebenarnya dalam kesadaran Weda di Kali Yuga saniasi sudah tidak dianjurkan karena tidak ada orang yang berkualifikasi di dalam di zaman Kali Yuga ini. Tetapi khususnya Kali Yuga sekarang yang kita miliki dan dari munculnya Sri Chaitanya Mahaprabhu sampai 10.000 tahun ke depan, Kali Yuga ini sebenarnya di periode ini sebenarnya seperti Satya Yuga yang tersembunyi. Jadi periode kita yang sekarang ini kita sebenarnya berada di dalam Satya Yuga yang bersembunyi di Kali Yuga. Makanya sanias dibolehkan. Dan ketika ada murid-murid Srila Prabhupada yang sudah mengambil sanias dan mereka meninggalkan sanias asramnya, jadi Srila Prabhupada pernah dikonsultasi dan beliau mengatakan tidak perlu melakukan pembunuhan diri. Karena pada dasarnya di dalam zaman Kali Yuga ini tidak ada orang yang berkualifikasi untuk menjadi saniasi. Jadi hal yang perlu kalian lakukan yaitu tetap melanjutkan pelayanan bakti kepada Sri Krishna, tetap berjapa 16 putaran dan coba ikuti lagi 4 prinsip. Dan kalau memang kalian ingin menikah, silakan menikah, jadilah grihasta yang baik. Jadi itu penjelasan yang diberikan oleh Srila Prabhupada. Jadi hal yang menjijikkan yang dimaksudkan oleh Srila Prabhupada di situ yaitu ketika kita mempraktekkan kesadaran Krishna ini dan telah jatuh. Terlebih-lebih kalau kita berada dalam posisi sebagai seorang guru diksa, seorang guru diksa yang sudah yang tidak mengikuti 4 prinsip. Jadi 4 prinsip atau salah satu dari 4 prinsip ini itu salah satu contohnya perbuatan yang menjijikkan. Maka guru seperti itu bisa kita tinggalkan.
Jadi kalau kita mempelajari ISKCON Disciple Course, jadi di situ dijelaskan ada tahapan di mana sebelum menolak seorang guru kerohanian itu ada beberapa tahapannya. Yang pertama kita harus berkonsultasi kepada Temple President, lalu kemudian GBC. Kalau memang GBC sudah mengatakan bahwa orang tersebut jadi sudah tidak diizinkan lagi untuk mengambil diksa, jadi memberikan diksa, menjadi guru kerohanian. Jadi baru kita bisa mengambil diksa ulang. Tapi kalau memang masih ada kesempatan bagi seorang guru yang jatuh, masih ada kesempatan bagi orang itu untuk memperbaiki dirinya. Jadi kita dianjurkan untuk berlindung di kaki Padma Srila Prabhupada sampai guru kita yang jatuh itu bisa berada di posisi yang seperti sebelumnya. Jadi tentu saja kalau guru kita jatuh, kita bisa meninggalkan guru itu dan mengambil diksa dari guru yang lain. Tapi kalau memang masih ada kesempatan bagi guru itu, guru kita yang jatuh untuk memperbaiki dirinya, jadi kita bisa tahan dulu, jangan langsung memutuskan untuk mengambil diksa kepada guru yang lain. Jadi konsultasi kepada Temple President, otoritas seperti GBC diperlukan. Jadi seperti itu, Prabu Sucaru. Oke, ini ketidakpastian. Jadi ada kutipan kelas dari Srila Prabhupada, beliau mengatakan, kami mengatakan kesadaran. Kami tidak mengatakan hentikan peperangan atau lakukan ini, lakukan itu. Tidak. Semuanya harus dilakukan dalam kesadaran Krishna. Itu propaganda kami. Nirbanda Krishna Sambande. Apapun yang Anda lakukan itu harus ada hubungannya dengan kepuasan Sri Krishna. Nah, jadi di sini kekeliruan Arjuna yaitu beliau merasa bingung apakah saya harus bertempur dan membunuh sanak keluarga saya. Tetapi fokus kita yang utama yaitu kita tidak menghentikan pertempuran. Kalau memang pertempuran itu diperlukan, ya kita harus melakukan pertempuran dan pertempuran itu harus dilandaskan dalam kesadaran Krishna. Ya, itu saja. Ya. Jadi sloka 6 itu memberikan kita informasi tentang alasan Arjuna yang kelima untuk tidak bertempur. Jadi sampai situ kita sudah melihat 5 alasan Arjuna tidak bertempur. Dan sloka yang 7, sloka nomor 7 ini, kita bisa melihat di sini Arjuna sekarang menyerahkan dirinya kepada Sri Krishna untuk menjadi murid. Harpan yadosu pahata swabhawa, pričami tuam dharma samuda ceta, yacre yashan nischitam bruhitan me sisyasteham sadimam tuam prapannam. Sekarang hamba kebingungan tentang kewajiban hamba dan sudah kehilangan segala ketenangan karena kelemahan yang picik. Dalam keadaan ini, hamba mohon agar Anda memberitahukan dengan pasti apa yang paling baik untuk hamba. Sekarang hamba menjadi murid Anda dan roh yang sudah menyerahkan diri kepada Anda. Mohon memberi pelajaran kepada hamba. Jadi Arjuna di sini mengatakan dharma samuda ceta. Jadi Arjuna sekarang bingung tentang tugas dan kewajibannya. Tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dharma, tugas kewajiban. Samuda ceta. Ceta artinya pikiran, samuda artinya dibingungkan. Ya. Jadi Arjuna sekarang sudah menyerahkan diri kepada Sri Krishna, tetapi secara tidak penuh. Arjuna menyerahkan diri kepada Sri Krishna, tetapi di hatinya Arjuna ini masih belum bisa sepenuhnya akan mengikuti apa yang akan diperintahkan oleh Sri Krishna. Srila Wiswana Cakrawati Thakur menjelaskan seharusnya ketika Arjuna di dalam sloka 7 ini menyerahkan dirinya kepada Sri Krishna menjadi murid beliau, harusnya Sri Krishna langsung memberikan jawaban di sloka nomor 8. Tapi Sri Krishna membiarkan dulu, mendiamkan, tidak langsung menjawab Arjuna di sini. Jadi mengapa? Alasannya yaitu karena pertama Sri Krishna ingin melihat Arjuna.
ingin melihat keseriusan Arjuna, seberapa serius dia ingin menjadi guru, menjadi murid. Dan yang kedua, karena mereka sekarang ini ya, mereka antara Arjuna dan Krishna, mereka adalah kawan. Jadi Krishna berpikir bagaimana mungkin seorang kawan bisa menjadi murid atau guru untuk kawan yang lainnya, karena hubungan murid dan guru ini bisa terjadi ketika ada yang lebih tinggi dan lebih rendah. Jadi guru memiliki posisi yang lebih tinggi, murid memiliki posisi yang lebih rendah. Tapi di sini Arjuna dan Krishna mereka kawan. Kawan itu sejajar. Jadi Arjuna hanya didiamkan saja oleh Sri Krishna. Tidak langsung Sri Krishna menjawab pernyataan Arjuna di sloka nomor 8. Prabhupada menjelaskan, semua kesusastraan Weda memberi nasihat agar kita mendekati guru kerohanian yang dapat dipercaya untuk dibebaskan dari hal-hal yang membingungkan dalam hidup yang timbul meskipun kita tidak menginginkannya. Nah, hal-hal tersebut seperti kebakaran di hutan, entah bagaimana api berkobar tanpa dinyalakan oleh siapapun. Begitu pula keadaan di dunia ini sedemikian rupa sehingga hal-hal yang membingungkan dalam hidup muncul dengan sendirinya, walaupun kita tidak menginginkan kekacauan seperti itu. Jadi Prabhupada menjelaskan di sini untuk mengerti kesusastraan Weda, kita harus mendekati seorang guru kerohanian. Tad wigyanatam sa gurun ewa bigacet samit pani srotriyam brahmanistam. Jadi tad wigyana artha artinya hal yang kita inginkan, hal yang memiliki nilai. Tad wigyana, bukan hanya gyana, bukan hanya pengetahuan, tetapi wigyana atau keinsafan. Kalau kita ingin mendapatkan keinsafan rohani, kita harus mendekati seorang guru kerohanian. Tad wigyana artam sa gurum ewa abhigacet. Kita harus mendekati seorang guru kerohanian. Apa ciri-ciri dari seorang guru kerohanian yang bisa dipercaya? Samit pani srotriyam brahmanistam. Jadi srotriyam brahmanistam. Seorang guru kerohanian itu sudah memiliki pengetahuan tentang Brahman yang paling utama. Kiba vipra kiba nyasi sudah kenenoi jai Krishna tatwa weta sei guru hoy. Jadi entah orang itu terlahir di dalam keluarga Brahmana, Sudra atau Swapaco. Swapaco artinya pemakan daging anjing atau candala. Sei tatwa weta sei guru hoy. Kalau seseorang mengetahui Krishna Tatwa, kebenaran mutlak tentang Sri Krishna, sei guru hoy. Dia bisa dijadikan sebagai seorang guru yang bisa dipercaya, guru yang bona fide. Jadi pernah ada gonjang-ganjing, apa ya istilahnya? Ya, gonjang-ganjing antara perdebatan guru barat dan guru timur. Jadi pemahaman seperti itu sebenarnya salah. Jadi walaupun seseorang terlahir di dunia barat, di negara barat, kalau seseorang itu berkualifikasi mengetahui Krishna Tatwa, mengikuti prinsip-prinsip dalam kesadaran Krishna, jadi orang itu sudah bisa dijadikan sebagai seorang guru. Kameranya lupa mau matiin. Belum lupa klik. Srila Prabhupada menjelaskan, seorang guru itu penting sekali untuk membebaskan kita dari hal-hal yang membingungkan dalam hidup yang timbul meskipun tidak diinginkan. Jadi masalah dalam hidup ini tidak ada yang ingin masalah dalam hidup. Tapi dalam sejarah Srimad Bhagavatam hanya ada satu orang yang menginginkan masalah. Apa ada yang ingat? Siapa orang tersebut yang menginginkan masalah dalam hidupnya? Bro. Kunti. Kunti. Ya. 3 orang berkompetisi di sini, Prabu Sundar, Prabu Sucaru, dan Prabu Atmaram. Ya, Ibu Kunti, beliau berdoa. Pada santuta sasmat tatra jagat guru bawato darsanam yatsat apunar bhava darsanam. Jadi beliau berdoa, mohon berikan lagi kesengsaraan ini. Karena dengan kesengsaraan ini aku bisa melihatmu. Jadi ketika Pandawa mendapatkan kesengsaraan,
Jadi Sri Krishna datang membantu mereka. Jadi dengan melihatmu, Ibu Kunti mengatakan apunar bawa darsanam. Jadi kita tidak akan melihat lagi kelahiran dan kematian. Dan Prabhupada mengatakan kesengsaraan di dunia material ini bagaikan kobaran api. Makanya kita berdoa setiap Manggala Arati, bait pertama kita berdoa samsara dawana nalali daloka tranaya karuna gana gana artinya kita sedang terbakar di kobaran api material ini, gana dan sang guru kerohanianlah yang bisa menyejukkan, yang bisa memadamkan api itu. Wande Guru Sri Charana Arvindam. Kita menghaturkan sembah sujud kita kepada Sri Krishna, kepada sang guru kerohanian. Oke. Nah, apa makna penting dari kata karpanya? Di dalam slokanya kita melihat karpanya doso pahata swabhava. Jadi kata karpanya ini berarti orang kripana. Orang yang kripana disebut karpanya. Kripana artinya orang yang kikir, orang yang buruk. Nah, apa makna penting dari kata ini? Silakan yang ingin memberikan komentar. Mana berarti orang pelit atau dia yang masih mempunyai rasa kasih sayang atau keterikatan terhadap keluarga, anak, istri seperti itu. Tentang harta material. Terima kasih Bapak Sucaru. Ya, jadi kata pelit, kripana, kata pelit di sini dalam artian karena badan ini sebenarnya milik Sri Krishna. Badan ini pun milik Sri Krishna. Dan badan ini harus digunakan dalam pelayanan kepada Sri Krishna. Jadi badan ini bukan bertujuan untuk lebih menambah ikatan kita. Jadi badan manusia ini bisa digunakan untuk membebaskan kita. Kalau kita tidak menggunakan kesempatan ini, itu namanya kita kripana. Ya, setelah Prabhupada menjelaskan, para kripana atau orang-orang pelit memboroskan waktunya dengan cara terlalu menyayangi keluarga. Jadi bukan berarti kita tidak menyayangi keluarga, kita harus menyayangi keluarga, tetapi sewajarnya. Di sini Prabhupada menjelaskan terlalu menyayangi ini akan membuat kita menjadi terlalu terikat. Terlalu menyayangi, terlalu terikat. Bukan hanya keluarga, tetapi masyarakat, negeri, dan sebagainya dalam paham hidup material. Orang sering terlalu terikat kepada hidup keluarga, yaitu terhadap istri, anak-anak, dan anggota keluarga lainnya berdasarkan penyakit kulit. Ini namanya penyakit kulit. Oh, dia anak saya, dia istri saya dari Bali. Saya ini orang Bali, saya orang Lombok, saya orang Sumbawa, saya orang Inggris. Ini namanya penyakit kulit. Karena kita bukanlah kulit ini. Kita bukan kulit ini. Kita adalah orang yang dibungkus oleh kulit ini. Kalau kita menganggap bahwa saya adalah kulit ini namanya penyakit kulit. Seorang kripana berpikir bahwa dia sanggup melindungi anggota-anggota keluarganya terhadap kematian, atau seorang kripana berpikir bahwa keluarga atau masyarakatnya dapat menyelamatkan dirinya dari ancaman maut. Dehapatya kala tradisu atmasan yesu satswapi tesam pramatuni danam pasyanapi na pasyati. Jadi orang kripana, orang materialistik berpikir seperti ini. Pasyan api napasyati. Walaupun mereka melihat, sebenarnya mereka tidak melihat. Apa yang mereka lihat? Yang mereka lihat adalah kakeknya meninggal, ayahnya meninggal, ibunya meninggal, neneknya meninggal, orang lain meninggal. Sementara orang kripana berpikir, saya tidak akan meninggal. Berpikir bahwa masih ada hari-hari berikutnya untuk saya menikmati hidup ini. Tidak pernah dia berpikir bahwa kematian itu bisa datang kapan saja. Mereka selalu memikirkan kapan untuk bisa menikmati hidup di dunia material ini dan memfokuskan kepada anggota keluarga mereka. Suta, apa itu? Atau griha setra suta pita aptaiti jana syamoho yamaham mameti. Jadi hanya berfokuskan kepada aham mameti, saya dan milik saya. Milik seperti rumah, kekayaan,
istri, anak-anak, suta artinya anak-anak. Dan kegiatan para kripana, apa itu kegiatan para kripana? Seperti dijelaskan di dalam Srimad Bhagavatam skanda 1. Nidraya hariyate naktam byavayena chava divacate haya rajan kutumba barane nawa. Nidra artinya tidur. Nidraya hariyate naktam. Malam hari para kripana ini tidur. Prabu, kurang jelas suaranya, ada kedengaran Prabu Jai. Hare Prabu Krishna. Wisnu. Hare Krishna. Apa saya sudah kembali? Ini lagi nih masalah sinyal, masalah yang tidak ada henti-hentinya. Belum Prabu, masih terputus-putus Prabu. Oke, sebentar ya. Sinyal ini kurang bagus. Nah, sebentar. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna. Sudah. Apa suara saya sudah jelas? Sudah jelas Prabu. Sudah. Oke, atau mungkin saya harus tutup video saya barangkali. Ya, saya mohon maaf ya. Kadang kita mendapat gangguan teknis. Terima. Di mana tadi kita? Aduh, Krishna. Lihat dulu. Ya, kita di sini tadi ya. Mengenai kripana. Nidraya hriyate naknam. Jadi di malam hari para kripana itu kegiatannya hanya tidur atau melakukan hubungan seksual. Nidraya hriyate naknam. Vyavayena chavavayaha. Diva charte haya rajan kutumba. Kutumba baharane nawa. Dan di siang hari mereka bekerja keras atau menghabiskan waktu bersama anak keluarga mereka. Jadi tidak ada yang namanya kegiatan rohani. Jadi tidak memiliki kegiatan yang bersifat rohani. Jadi mereka tidak pernah memikirkan untuk menghubungkan diri dengan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ini namanya kripana. Sibuk siang dan malam hanya untuk menikmati indria-indria mereka. Ya. Oke. Sloka nomor 7. Hamba tidak dapat menemukan cara untuk menghilangkan rasa sedih ini yang menyebabkan indria-indria hamba menjadi kering. Hamba tidak akan dapat menghilangkan rasa itu meskipun hamba memenangkan kerajaan yang makmur yang tiada taranya di bumi ini dengan kedaulatan seperti dewa di surga. Srila Prabhupada menjelaskan, kalau perkembangan ekonomi dan kesenangan material dapat menghilangkan penyesalan di dalam hati seseorang terhadap hal-hal yang memabukkan dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, maupun antar negara, maka tentu saja Arjuna tidak mengatakan bahwa kerajaan yang tiada taranya di bumi atau kekuasaan seperti kekuasaan dewa di planet-planet surga sekalipun tidak akan sanggup menghilangkan penyesalannya. Karena itu, Arjuna mencari perlindungan dalam kesadaran Krishna, dan itulah cara yang benar untuk kedamaian dan keadaan yang selaras. Jadi, keseringan kita berpikir bahwa kalau saya punya banyak uang, saya akan jadi orang yang paling bahagia. Kalau memang perkembangan ekonomi seperti yang Srila Prabhupada jelaskan di sini bisa membuat kita terbebas dari penyesalan material atau kesengsaraan material, lalu mengapa Arjuna lebih menolak kerajaan ini yang seperti Hastinapura, kerajaan yang sangat mewah, dan memilih untuk menjadi seorang pengemis? Mengapa?
Karena kekayaan material tidak menjamin kebahagiaan seseorang. Jadi survei membuktikan bahwa kebanyakan orang di dunia ini yang bunuh diri adalah orang-orang kaya. Jadi kecemasan di dunia material ini tetap menghantui kita. Entah kita orang kaya atau kita orang miskin, tetap kita akan merasa cemas. Yang miskin cemas dengan apa yang harus saya makan besok. Dan yang kaya cemas dengan, oh mungkin saja ada seorang pencuri atau perampok yang akan masuk. Jadi kedua posisi ini sebenarnya tidak menjamin, entah kita kaya atau miskin, kita tidak menjamin bahwa kita akan hidup tenang. Hanya seperti yang Srila Prabhupada jelaskan di sini, hanya berlindung di dalam kesadaran Krishna yang sebenarnya membuat kita tenang. Karena kita akan mengetahui Ishawashamidam Sarvam Yatkinca Jagatam Jagat Tena Tyaktena Bunjita Magrida Kasyashvidanam. Segala sesuatu adalah milik Sri Krishna. Dan saya hanya boleh mengambil apa yang telah dijatahkan oleh Sri Krishna untuk saya. Jadi dengan cara seperti itu kita akan hidup tenang. Kesadaran Krishna, Srila Prabhupada sering sekali mengutip sloka dari Bhagavad Gita, sloka yang terakhir, sloka 29. Apa itu slokanya? Bhoktaram yagyata pasam sarva loka maheshwaram syuhridam sarva bhutanam gyatva mam santim richati. Jadi gyatva mam santim richati. Orang yang mengetahui kebenaran mutlak tentangku, santim richati. Merekalah yang bisa hidup dengan damai di dunia ini. Jadi mengetahui Sri Krishna artinya Bhoktaram yagyata pasam. Bahwa segala korban suci itu hanya ditujukan untuk memuaskan Sri Krishna. Itu yang pertama. Sarva loka maheshwaram. Semua planet adalah milik Sri Krishna. Dan beserta isinya juga milik Sri Krishna. Dan dengan pemahaman seperti itu, kita mengetahui bahwa kita tidak memiliki apa-apa. Dan itu adalah kenyataan. Tidak ada seorang bayi yang lahir di dunia ini mengenakan pakaian langsung. Tidak ada. Artinya kita terlahir dengan tangan kosong. Dan ketika kita akan meninggalkan badan ini juga tidak ada hal material yang bisa kita bawa. Tidak sehelai benang kita bisa bawa. Sarva loka maheshwaram suhridam sarva bhutanam. Dan kita mengenal, kita mengetahui bahwa Sri Krishna adalah kawan kita yang sejati. Kawan kita yang sejati. Karena Sri Krishna selalu mendampingi kita. Iswara sarva bhutanam hridesya arjunatistati. Sri Krishna selalu berada di samping kita. Prabhupada menjelaskan, entah seseorang itu mendapatkan badan seorang para dewa, atau mendapatkan badan seekor anjing sekalipun, Sri Krishna tetap akan selalu mendampingi sang jiwa itu. Bahkan seekor cacing yang berada di dalam kotoran sekalipun, Sri Krishna rela bersama sang jiwa di situ. Karena Sri Krishna adalah suhridam. Jadi dalam bahasa Sanskerta, kawan. Kawan itu ada banyak kata yang digunakan seperti bandu, mitra. Jadi bandu artinya hanya kawan biasa. Mitra artinya ketika ada hubungan yang menguntungkan. Makanya sering kita dengar ya, mitra kerja. Hubungan yang menguntungkan. Nah, sementara suhridam artinya orang yang selalu menginginkan kebahagiaan kita. Dan itu adalah Sri Krishna. Suhridam sarva bhutanam. Dan di sini Prabhupada menyinggung tentang penyesalan yang dialami oleh Arjuna. Jadi kalau kita berlindung dalam kesadaran Krishna, khususnya berlindung di bawah naungan Nawa Widha Bhakti atau 9 proses pelayanan bhakti yang dijelaskan oleh Prahlad Maharaj dalam skanda 7. Dan kalau memang kita tidak bisa melakukan semuanya, minimal 1 yang harus kita lakukan. Dan yang paling utama ada 2 sebenarnya, Srawanam dan Kirtanam. Karena dengan proses Srawanam dan Kirtanam, Smaranam akan secara otomatis kita lakukan. Jadi kalau kita mendengar dan kita mengucapkan nama Sri Krishna, jadi secara otomatis kita akan mengingat Sri Krishna. Yasyam Vaishru Yamanayam Krishna Parama Purushe Bhaktir Utpadyate Pumsam Soka Moha Bhaya Paha. Ini dijelaskan dalam Srimad Bhagavatam, soka, moha, bhaya. Jadi ada 3 hal yang selalu menghantui kita. Yang pertama yaitu soka.
Soka artinya penyesalan material. Mengapa kita menyesal ketika kita kehilangan sesuatu? Itu biasanya menyebabkan kita menyesal. Kita memiliki sesuatu, dan ketika kita kehilangan, itu yang membuat kita menyesal. Ini namanya soka. Moha artinya ilusi, bahaya artinya rasa takut. Jadi 3 hal ini selalu menghantui kita. Soka, moha, bahaya. Dan apaha artinya dihilangkan. Bagaimana ini bisa dihilangkan? Dengan proses srawanam. Yasyam wai sruyamanayam. Hanya dengan memberikan telinga kita mendengarkan keagungan Sri Krishna. Krishna para mapuruse. Krishna yang sudah berada di dalam hati kita. Sekarang Krishna menyiramkan air kepada biji bakti. Sehingga bhaktir upadyate pumsam. Ketika kita mendengar lila-lila Sri Krishna, bakti akan tumbuh di hati kita. Dan kita akan terbebas dari 3 hal ini. Bebas dari penyesalan yang bersifat material, rasa takut, dan juga ilusi. Nah, sloka nomor 9. Oke, Sanjaya uwaca ewam uktwa Hrishikesam guda kesa parantapa nayotsya iti gowindam uktwa tusnim babuwaha. Sanjaya berkata, setelah berkata demikian, Arjuna berebut musuh, menyatakan kepada Krishna, Govinda, hamba tidak akan bertempur, lalu diam. Nah, masih setelah mengucapkan sloka nomor 8 pun Sri Krishna belum merespon. Jadi di sini kita lihat ya, ada 2 warna di sini yang saya berikan. Yang pertama yaitu parantapa dan yang kedua nayotsya. Sebenarnya di sini Sanjaya memberikan kebahagiaan dan juga kekecewaan kepada Dhritarashtra secara bersamaan. Nah, kenapa memberikan kebahagiaan? Karena Arjuna di sini nayotsya iti Gowinda. Arjuna mengatakan, Gowinda, aku tidak mau bertempur. Jadi Arjuna merasa putus asa, dan Dhritarashtra mengetahui seberapa kuatnya Arjuna sebenarnya. Sebenarnya Arjuna sendiri mampu mengalahkan semua pasukan di pihak Kurawa. Ketika para Pandawa diasingkan selama 13 tahun dan penyamaran mereka selama 1 tahun, yaitu tahun yang ke-14. Kalau mereka ketahuan, maka mereka akan diasingkan lagi. Ini peraturan yang telah mereka sepakati. Jadi mereka di tahun yang terakhir mereka menyamar bersembunyi di kerajaan Wirata. Nah, pada saat itu Arjuna menyamar sebagai Brihanala, seorang banci, sebagai guru tari yang bernama Brihanala. Dan ketika para Kurawa, pasukan dari Hastinapura menggempur Wirata, kerajaan Wirata. Jadi ada anaknya Raja Wirata yang bernama Utar, yang bernama Utar. Jadi Utar ini seorang pangeran yang tidak bisa berkelahi sebenarnya, tetapi Utar ini sombong, mengatakan, oh tenang, saya sendiri bisa membasmi semua pasukan Hastinapura ini. Jadi tunggu saja. Dan akhirnya Utara ini didampingi oleh Arjuna menjadi kusir keretanya. Ketika melihat kakek Bhisma, Karna, Drona, Kripacarya semua berada di hadapan Utar, jadi Utar ingin kabur, tapi Arjuna langsung diambil ketika dia kabur langsung diambil Utar ini di bahunya Arjuna dan didudukkan di keretanya. Jadi Arjuna mengatakan, sekarang kamu yang jadi kusirnya, saya yang akan berperang. Jadi di situ sendiri Arjuna mengalahkan semua pasukan Hastinapura. Kakek Bhisma, Dronacarya, Kripacarya, Karna, Duryodhana, semua dikalahkan. Tetapi Arjuna tidak membunuh mereka. Jadi Arjuna menggunakan panah yang bisa membuat mereka pingsan dengan menimbulkan asap. Jadi menghirup asap itu semua orang akan pingsan. Dan yang diambil hanya cadar dari para ksatria ini dan dibawa pulang. Dan si Utar ini kembali lagi menyombongkan dirinya. Lihatlah, ini adalah bukti kejayaan, bukti kemenangan. Saya sudah mengalahkan mereka dan saya ambil cadar mereka semuanya.
Jadi Arjuna bisa mengalahkan semua pasukan dari Hastinapura ini. Makanya ketika Sanjaya mengatakan di sini, Nayotsya, Arjuna mengatakan hamba tidak akan bertempur. Jadi Dhritarashtra merasa senang. Tetapi Dhritarashtra memanggil Arjuna di sini dengan dua nama. Yang pertama Gudakesa, sudah kita bahas. Arjuna adalah orang yang bisa menaklukkan tidur atau kebodohan. Jadi sekarang Arjuna kelihatannya seperti berada dalam kebodohan, tetapi dalam waktu yang singkat Arjuna akan mengatasi ilusi ini. Jadi harapan Dhritarashtra akan dipunahkan. Dan kedua, Sanjaya menyebutkan nama Arjuna di sini Parantapa, yang bisa menaklukkan musuh. Jadi Arjuna mampu menaklukkan musuh. Ketika Arjuna sudah kembali artinya bisa mengalahkan kebodohan atau ilusi ini, maka Arjuna dengan seketika akan menghabisi semua putra Dhritarashtra. Makanya Sanjaya memberikan kebahagiaan dan juga kekecewaan pada Dhritarashtra pada waktu yang bersamaan di sloka ini. Sloka nomor 10. Wahai putra keluarga Bharata, pada waktu itu Krishna yang tersenyum di tengah-tengah antara tentara kedua belah pihak bersabda kepada Arjuna yang sedang tergugah oleh rasa sedih. Nah, jadi sampai sloka ini kita memiliki waktu 10 menit. Saya tidak akan melanjutkan. Memang saya ragu sih kalau kita bisa menghabiskan sampai sloka 30. Jadi sampai sloka 10 kita akan tutup ya. Jadi mengapa Sri Krishna tersenyum di sini? Jadi Sri Krishna tersenyum di sini sebenarnya Sri Krishna mengejek Arjuna. Kita kan sahabat, kita kan temanan. Tapi mengapa kamu ingin menjadikan saya guru? Kan tidak mungkin. Kenapa kamu tidak? Ini adalah penjelasan dari Srila Wiswana Cakrawati Thakur. Nah, jadi Srila Wiswana Cakrawati Thakur menjelaskan sebenarnya di dalam hatinya antara Arjuna dan Krishna, mereka berdiskusi. Bagaimana hal itu terjadi? Hanya mereka yang tahu. Karena Arjuna adalah penyembah murni yang bisa berkomunikasi langsung dengan Paramatma. Jadi Srila Wiswana Cakrawati Thakur menjelaskan di sini Sri Krishna tersenyum karena Sri Krishna mengejek Arjuna. Kita selama ini makan bersama, berbaring di tempat tidur bersama, bercanda tawa. Jadi bagaimana mungkin saya bisa memberikan kamu instruksi seperti seorang guru? Karena kita biasanya ya di dalam hubungan pertemanan kita selalu menganggap kata teman kita itu tidak begitu serius. Tapi kalau kita sudah memandang seseorang sebagai seorang senior, maka kita mencakupkan tangan dan bersedia mendengar. Jadi seperti itu, bersedia mendengar. Jadi Sri Krishna di sini mengejek Arjuna. Kita adalah kawan, jadi tidak mungkin saya bisa menjadi gurumu. Tetapi karena kamu memaksa saya, okelah. Okelah. Akhirnya di dalam sloka 11 kita akan melihat langsung Sri Krishna akan istilahnya memarahi Arjuna, membat-bat kalau bahasa Balinya, yang langsung Arjuna dibat-bat oleh Sri Krishna di dalam sloka 11. Karena sekarang Sri Krishna sudah berada di posisi yang lebih tinggi daripada Arjuna. Prabhupada menjelaskan ada percakapan antara dua sahabat karib, yaitu Hrishikesha dan Gudakesa. Sebagai kawan, kedua-duanya sejajar, tetapi salah seorang di antaranya rela berguru kepada yang satunya. Krishna tersenyum karena seorang kawan telah memilih menjadi murid. Ya. Oke. Demikian. Pada waktu 10 menit. Jadi silakan jika ada komen atau pertanyaan, karena saya tidak akan melanjutkan. Kalau melanjutkan, toh juga akan memotong-motong topik diskusi. Jadi rangkum ya, kita akan merangkum. Jadi di bab 1 kita sudah temukan 4 alasan Arjuna untuk tidak bertempur, yaitu rasa kasihan, 2 dosa, 3 kenikmatan, 4 tradisi keluarga hancur, dan yang kelima di awal bab tadi, bab 2, yaitu ketidakpastian. Dan kita sudah melihat Arjuna menyerahkan dirinya kepada Sri Krishna untuk menjadi murid beliau.
Ya, sampai situ. Tetapi dicatat bahwa Arjuna sebenarnya tidak menyerahkan diri dengan penuh karena masih memiliki keraguan-raguan, karena masih Arjuna tidak mau mengikuti sepenuhnya apa yang dikatakan oleh Sri Krishna. Tapi nanti di akhir Bhagavad Gita kita menemukan Arjuna mengatakan karisye wacanam tawa. Jadi baiklah, apapun yang Anda katakan akan saya lakukan. Itu adalah ciri-ciri penyerahan diri secara penuh oleh Arjuna nanti di bab 18. Tapi di dalam bab 2 ini penyerahan diri Arjuna masih separuh. Oke. Silahkan jika ada komentar, pertanyaan. Oh, ada chat di sini. Oke. Bentar ya, dari Prabu Sadbuja. Dijelaskan bahwa apapun yang dilakukan hanya demi memuaskan Sri Krishna. Bagaimana kita tahu Sri Krishna puas atau tidak? Oh, penjelasan lebih lanjut. Ini sudah kita diskusikan saya rasa minggu lalu ya. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa Sri Krishna puas atau tidak dengan hubungan kita? Jadi pertanyaan ini saya rasa dijawab oleh Prabu Jagadis. Waktu itu jadi beliau menyatakan bahwa ketika kita bersenang hati pada saat melakukan, jadi itu adalah ciri-cirinya bahwa Sri Krishna berpuas hati dengan kita. Jadi Sri Krishna akan menerima pelayanan itu, merasa puas dengan pelayanan yang kita lakukan ketika kita melakukan pelayanan itu dengan tusyantica remantica dan bersenang hati dengan tulus ikhlas. Tapi kalau kita sambil menghutu melakukan pelayanan, tidak akan merasa dipuaskan dengan pelayanan itu. Karena pelayanan itu bisa kita katakan tidak tulus. Jadi intinya seperti itu Prabu Satya. Kalau kita senang saja dalam melakukan pelayanan, itu sebenarnya membuktikan bahwa Sri Krishna puas. Karena Krishna tustam jagat tuste. Krishna merasa puas, seluruh dunia akan merasa puas. Khususnya kita yang melakukan pelayanan. Oke, ada juga. Oh, udah ya. Sama ini isi chatnya. Bagaimana Prabu Sadbuja? Prabu merasa puas dengan jawaban itu? Atau ada pertanyaan yang lain atau komentar yang lain? Kita masih memiliki waktu sekitar 6 menit dari sekarang. Silakan Prabu Thakur. Ya. Silakan. Prabu suaranya kurang keras. Mungkin HP-nya bisa diangkat supaya mikrofonnya bisa diakses. Beriko suaranya. Saya akan coba dengar ya. Silakan. Tentang kata maju sedana, apakah termasuk bagian lima apa gimana itu kisahnya kata maju sedana? Bagaimana masih tidak kedengaran Prabu. Prabu Sucaru ada di dekatnya Prabu Thakur. Bisa nanti atau Prabu Jagadis pergi ke kamarnya Prabu Sucaru dan lewat Zoom-nya Prabu Sucaru bisa. Karena saya tidak dengar ini apa katanya Prabu Thakur ini. Gimana Prabu Sucaru, tolong di unmute. Prabu Sucaru ini ketawa-ketawa saja beliau. Aduh.
Haribol. Ya, silahkan. Sekarang Kamu tentang Sloka 1 dari bab 2 tentang bagaimana kata Madu Sudana itu. Apakah ada bagian dari Krishna Lila atau bagaimana lilanya itu gitu. Haribol. oh itu. Oke. Nah, tentang Madu Sudana. Ya. Yang rambut Sudana. Sebenarnya, terima kasih pertanyaannya Prabu Thakur. Sri Krishna bernama Madhusudana karena beliau membunuh raksasa yang bernama Madhu. Tetapi ini tidak terjadi di lila Sri Krishna. Tetapi jauh sebelum itu, di awal penciptaan, ada seorang raksasa yang bernama Madhu yang mengganggu sistem alam semesta ini. Dan sebenarnya di situ Madhu ini bertempur dengan Wisnu, dengan Sri Wisnu yang berlengan 4. Dan raksasa yang bernama Madhu ini dibunuh oleh Sri Wisnu. Tapi karena lila ini direkam dan orang-orang terdahulu mengetahui semua lila-lila Sri Krishna, makanya Sri Krishna terkenal dengan nama ini Madhusudana. Tetapi Madhu ini sekali lagi tidak dibunuh di dalam lila Sri Krishna. Lila Sri Krishna 5.000 tahun yang lalu. Tetapi jauh di awal penciptaan, ketika ada seorang raksasa yang bernama Madhu yang mencoba mengganggu sistem alam semesta ini, seperti menyerang para dewa. Jadi seperti itu. Seperti biasanya Indra berdoa mendekati Dewa Brahma dan berdoa kepada Sri Wisnu memohon pertolongan. Jadi Madhu ini dibunuh oleh Sri Krishna dalam wujud beliau yang berlengan 4, Sri Wisnu. Bagaimana Prabu Thakur? Oke. Kalau memang tidak ada lagi pertanyaan, saya akan tutup dengan wanca Itanam Pawanejo Vaishnavejo Hare Krishna. Oh ya, sekedar informasi, minggu depan tidak akan ada kelas karena hari Kamis, Jumat, Minggu saya akan mengajar IDC dalam waktu yang bersamaan siang, jadi 4 hari. Jadi minggu depan akan ada kelas, saya akan infokan di grup WhatsApp juga untuk mereka yang tidak hadir di hari ini. Ya, terima kasih. Hare Krishna.